Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di podcastmu, podcastku, podcast kita semua. Bersama saya Alia Nurul Azkia. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang dan salam kenal. Podcastmu adalah podcast di mana segala hal tentang pendidikan, edukasi, dan kegiatan di sekolah akan disiarkan secara menyenangkan dan menarik. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang mengenal wawasan Wiyata Mandala yang ada di Yayasan Miftahul Ulum. Agar menjadi bahan rujukan informasi bagi Anda adalah mengenal Yayasan Miftahul Ulum. Datang bintang tamu kita, Bapak Aceh Miftah sebagai Wakil Kepala Sekolah MTS Miftahul Ulum. Assalamualaikum Bapak Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik untuk kabar hari ini. Alhamdulillah. Nah, di masa pandemi ini, apa sih Bapak kegiatan Bapak di masa pandemi ini? Kegiatan saya, karena saya adalah pengajar, ya tentu saja mengajar. Tentu saja. Juga ada aktivitas lain yang selalu dikerjakan atau dilaksanakan setiap minggu. Adalah jalan-jalan bersama keluarga. Jalan-jalan. Ya. Kemana Pak jalan-jalannya? Ya, jalan-jalan ke jalan. Oh, ke jalan. ke jalan. Jalan. Jalan pagi, jalan santai. Jalan santai pagi. Iya. Biar sehat ya Pak? Iya, karena kondisi badan harus dijaga. Masa pandemi ini terutama itu kesehatan. Ya, di masa pandemi ini. Ya. Kalau tidak salah Bapak itu guru terlama di MTS ya? Udah lama. Udah lama sekali. Sejak 1997 saya sudah berada di MTS Miftahul Ulum ini. Sangat lama sekali berarti. Lama sekali, ya. Berarti Bapak tahu gimana perkembangan MTS dari zaman ke zaman? Perkembangan MTS dari zaman ke zaman memang sangat cepat sekali ya. Pertama kali tahun 1997 itu jumlah siswa hanya 15, kemudian naik sampai hari ini ya. Jumlah siswa di MTS Miftahul Ulum ini berjumlah kurang lebih 450-an lah. Berarti jumlah sangat fantastis ya Pak. Dari 15 sampai 450. Peningkatan yang cukup signifikan seperti itu ya, luar biasa. Nah, pada tema kali ini kan kita akan membahas tentang apa itu Wiyata Mandala. Nah, menurut Bapak itu apa sih Wiyata Mandala itu? Oh, baik. Sebelum kita membahas mengenai wawasan Wiyata Mandala khususnya di Miftahul Ulum ya, karena kita akan berbicara kawasan atau lingkungan sekitar MTS Miftahul Ulum. Ya. Tapi sebelum kepada pembahasan yang akan dibahas nanti itu, kita akan menjelaskan dulu pengertian daripada wawasan Wiyata Mandala ini. Ya. Yang pertama adalah wawasan Wiyata Mandala itu diambil dari dua kata, ya. Wiyata dan Mandala. Wiyata mengandung arti adalah pendidikan, sedangkan Mandala adalah tempat atau lingkungan pendidikan. Jadi kalau disatukan, ya wawasan Wiyata Mandala itu berarti tempat atau lingkungan ya pendidikan. Gitu. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini adalah sebuah pengetahuan tentang lingkungan belajar ya, sebuah sekolah. Nah, jadi apa sih pentingnya Wiyata Mandala ini bagi siswa atau calon siswa atau bagi guru? Sangat penting sekali ya wawasan Wiyata Mandala ini, terutama untuk para calon siswa ya dan calon orang tua siswa yang akan masuk atau menjadi siswa baru di MTS Miftahul Ulum ini. Kenapa? Karena ya sesuai dengan judul wawasan Wiyata Mandala, jadi memandang secara utuh tempat pendidikan yang akan ditempati oleh calon siswa tersebut. Ini sangat penting sekali ya, terutama bagi calon siswa dan calon orang tua siswa. Kenapa? Yaitu tadi mereka harus tahu secara detail ya keadaan lingkungan di MTS Miftahul Ulum ini ya, mulai dari kurikulum, lingkungan, kemudian warga sekolahnya, kemudian warga masyarakatnya ya. Karena sekolah di sini adalah MTS ini dibangun ya di sekitar lingkungan masyarakat ya.
sudah barang tentu antara warga sekolah dengan masyarakat ini harus bersosialisasi, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak, baik itu sekolah maupun masyarakat, ini tidak diharapkan. Dan perlu diketahui juga bahwa MTS Miftahul Ulum ini adalah sekolah yang berbasis pondok pesantren, ya. Jadi sudah barang tentu ini pondok pesantren, kemudian MTS Miftahul Ulum atau sekolah, kemudian warga masyarakat, ini menjadi satu kesatuan yang utuh, ya, yang harus dilihat oleh calon siswa dan calon orang tua siswa yang akan memasukkan anaknya ke sekolah ini, ya. Itu sebagai gambaran daripada wawasan Wiyata Mandala khususnya di MTS Miftahul Ulum ini. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini juga lebih condong ke calon ya Pak? Iya, lebih condong ke pada ya? calon, ya, ketimbang daripada orang-orang yang sudah berada di ini, yang sebenarnya. Karena tujuan Yayasan Wiyata Mandala itu tadi kan sudah dipaparkan bahwa sebenarnya wawasan Wiyata Mandala ini adalah diperuntukkan untuk para calon. Nah, makanya ada kegiatan di sekolah yang itu disebutkan dengan sebutan MPLS, ya. Itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah ditujukan kepada calon siswa, ya, calon siswa atau siswa yang baru masuk. Tapi lebih baiknya ya itu tadi, sebelum mereka masuk ini harus ada survei terlebih dahulu, ya, supaya mereka tidak merasa kecewa, ya, karena mereka mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pondok pesantren dan MTS Miftahul Ulum khususnya ini, itu bisa dapatkan informasinya itu dari tayangan, dari film, atau dari berita-berita teman-teman atau kawan-kawan atau sahabat-sahabat dan lain-lainnya. Nah, ini yang namanya informasi yang sifatnya pemberitaan itu kadang ada yang sebenarnya, ada yang tidak. Maka untuk lebih mempercayakan kepada MTS Miftahul Ulum ini, ya, mereka lebih baik datang sendiri dan melihat dengan mata sendiri keadaan lingkungan daripada pondok pesantren dan MTS Miftahul Ulum ini. Itu juga untuk menyangkal rasa kecewa ketika kita sudah masuk, ya. Iya. Takutnya nggak sedengar yang. Jadi untuk memperkecil rasa kecewa mereka, ya, karena mereka melihat di tayangan atau di film-film itu kan dengan tampilan-tampilan yang serba fasilitasnya lengkap, ya, ini dan itunya juga lengkap. Tapi kenyataannya mereka tidak sesuai, harapan mereka ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam tayangan tersebut. Nah, kalau langsung datang, ya, sedikit kekecewaan mereka itu akan terobati dengan jelas, ya, seperti itu. Setidaknya sudah melihat langsung. Iya, jadi ada istilahnya, kalau hanya melihat dari tayangan gitu, ya, istilahnya seperti menjual kucing dalam karung, seperti itu. Jadi tidak jelas, tidak tahu apa tuh kucingnya itu jantan apa betina atau bagaimana. Nah, kalau datang berarti tahu, oh inilah pondok pesantren Miftahul Ulum, oh inilah MTS Miftahul Ulum. Nah, ya, jadi kalau kita mengambil kata bijak dari Agim, ya, seperti tadi, ya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan informasi yang jelas itu harus bal. Nah, ya. Bal itu apa sih, Pak? Bal itu adalah singkatan, itu bukan bal yang suka ditendang-tendang itu, ya, bola bukan, tapi bal itu ada 3 huruf, ya, yaitu huruf B, huruf A, dan huruf L, ya. B sendiri itu adalah benar, ya. B-nya adalah benar. Kemudian A-nya adalah akurat, sedangkan L-nya adalah langsung. Kenapa benar? Ya, pemberitaan itu harus betul-betul benar, ya. Oh, beginilah, oh, begitulah, seperti ini. Tidak hanya mendapatkan pemberitaan itu melalui, tapi langsung. Oh, benar, adanya seperti ini, ya. Kemudian akurat, dapat dipertanggungjawabkan, ya, profesional, karena sudah terukur keakuratan daripada pemberitaan tersebut. Kemudian langsung, yaitu
bahwa informasi ini dia didapatkan langsung dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipercaya. Nah, teman-teman yang sekarang mau lulus kelas 9, kelas 12, jangan lupa untuk BAL, benar, akurat, dan langsung. Ya, gitu. Terutama bagi calon yang akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari MTS Miftahul Ulum atau juga dari SD yang akan masuk ke jenjang pendidikan SMP atau MTS, itu BAL tadi harus wajib ya Pak? Wajib diketahui. Sangat penting. Sangat penting ya. Nah, dalam unsur wawasan Wiatandala ini apa aja sih unsur-unsurnya? Unsur-unsur di wawasan Wiyata Mandala khususnya di MTS Miftahul Ulum ini adalah yang pertama sekolah. Karena apa? Sekolah itu adalah merupakan lingkungan, ya, lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah kepala sekolah. Yang ketiganya adalah guru, ya, orang tua juga, ya, orang tua siswa, kemudian komite sekolah, dan kebetulan MTS Miftahul Ulum ini di bawah satu naungan yayasan, yaitu Yayasan Miftahul Ulum. Sudah barang tentu ketua yayasan ini sudah menjadi salah satu bagian dari unsur dari dari wawasan Wiyata Mandala ini, itu. Jadi itu memang seluruh tokoh penting yang ada di sebuah lingkungan itu harus benar bekerja sama untuk membangun wawasan Wiyata Mandala ya Pak? Ya jelas, ya. Unsur-unsur yang ada di dalam wawasan Wiyata Mandala ini harus menjalin kerjasama yang baik, kerjasama yang utuh antara satu sama lain. Sekolah dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan orang tua, dengan komite. Karena itu semua tidak akan berjalan begitu saja tanpa ada dukungan peran serta dari unsur-unsur tadi, ya. Jadi tidak akan berjalan sendiri-sendiri, tapi perlu, ya, sekolah perlu yang namanya siswa, perlu yang namanya guru, perlu yang namanya komite, perlu yang namanya kepala sekolah. Kemudian tidak bisa dikatakan sebagai sekolah kalau tidak ada unsur muridnya tidak ada, gurunya tidak ada, kemudian kepala sekolahnya juga tidak ada, itu tidak disebut sebagai sekolah. Ada muridnya. Kemudian kepala sekolah juga tidak disebut kepala sekolah kalau tidak ada sekolahnya, kalau tidak ada siswanya, kalau tidak ada gurunya. Siapa sih yang akan disebut pemimpin tapi yang dipimpinnya tidak ada. Jadi ya, keseluruhannya ini berperan aktif, berperan penting, ya, antara sekolah karena sebagai lingkungan pendidikan ditambah dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya, termasuk ketua yayasan Miftahul Ulum ini juga sangat berperan sekali. Seperti itu. Iya. Jadi kan mungkin unsur itu pasti bakal bekerja sama ya Pak, bekerja sama karena emang berkaitan sesama lain. Nah, cara mewujudkan wawasan Wiyatandala ini tuh dengan cara apa? Apakah dengan cara menambah fasilitasnya atau memperbaiki kinerja pelajarannya? Untuk mewujudkannya ini, ya, Yayasan Miftahul Ulum ini bekerja sama dengan guru untuk meningkatkan pertama kualitas pendidikan, kemudian kualitas SDM-nya, ya, SDM-nya sumber daya manusianya. Sudah barang tentu guru-gurunya itu harus ya minimal pendidikannya ya S1, ya, karena ya sudah seperti itu keharusannya, yaitu S1. Itu adalah meningkatkan untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala, terutama guru-guru atau SDM-nya sumber daya manusia ini minimal gurunya itu harus berpendidikan sarjana atau S1, ya. Jadi emang harus benar-benar dalam pendidikannya itu diutamakan yang namanya sekolah ya Pak? Iya. Nah, kalau kan biasanya suka ada murid gitu yang betah enggak. Nah, kan suka ada murid yang suka berhenti tengah-tengah nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan pihak sekolah untuk meminimalisir agar kejadian itu tidak terulang lagi? Kalau itu mah ya sudah biasa kalau ada anak yang tidak betah di tengah-tengah jalan, ya itu mah udah klasik ya seperti ini ya. Alasannya karena tidak betah di pondok, ya imbasnya ke sekolah seperti itu. Karena di sekolah ini kan MTS Miftahul Ulum ini adalah berbasis dengan pondok pesantren. Yang sudah barang tentu kehidupan di pondok ya dengan di sekolah atau di rumah sangat berbeda sekali. Ini kebanyakan ya anak yang tidak betah di sekolah itu pertamanya karena mereka tidak betah di pondok. Jadi itu adalah udah disebutlah sebagai alasan yang klasik seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memperkecil hal-hal tersebut? Yaitu tadi mereka diberi kebebasan. Silakan untuk
untuk tidak betah di pondok, tapi sekolah bagaimana? Nah ini kadang orang bisa mengikuti arahan kita, orang tuanya atau anaknya ya, tapi juga ya seperti itu kebanyakan ya kalau sudah tidak betah mereka ya keluar dari sekolah ini dengan alasan ya benda atau dan sebagainya seperti itu ya. Untuk di Yayasan Tolong sendiri, apakah ada kegiatan tamu untuk siswa seperti ekstrakurikuler atau peminatan? Ada ya, sepertinya ya ini perlu diketahui oleh kita bersama ya, bahwa di MTS Miftahul Ulum ini ada suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah ya, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa dan sebagainya ini, yaitu di mana ada kewajiban untuk melaksanakan sholat duha. Ini sebagai pembiasaan ya, sebagai pembiasaan yang dilaksanakan di MTS Miftahul Ulum. Selain sholat duha juga ada pembiasaan-pembiasaan yang lain ya, adalah seperti pembacaan kitab kuning, kemudian pembacaan yasin ya, dan sebagainya seperti itu ya. Untuk ekstrakurikuler sendiri ada berapa macam kalau di MTS Miftahul Ulum? Untuk ekstrakurikuler yang ada di MTS Miftahul Ulum ini kurang lebih ada 6 ya. Satu ada paskibra ya, yang kedua ada pramuka, yang ketiga ada jurnalis, kemudian tahsin, kemudian PMR dan PA. Ya, PA itu ada pencinta alam ya, pencinta alam. Nah ini ekstrakurikuler ini adalah salah satu wadah untuk menyalurkan atau peminatan siswa yang ada di MTS Miftahul Ulum ya. Karena anak datang ke MTS Miftahul Ulum ini masing-masing membawa bakat ya, membawa bakat dan membawa keinginan yang berbeda-beda ya. Makanya sebelum mereka masuk ya di MTS Miftahul Ulum, mereka ada penyeleksian, yaitu ditanya bakatnya, mau apa, bakatnya seperti apa ya, kemudian hobinya apa dan sebagainya, sehingga nanti setelah diketahui ya bakat dan hobinya ini, maka pihak sekolah akan menyalurkan kepada ekstrakurikuler yang ada ya. Umpamanya ada anak yang suka main game ya, game online dan sebagainya. Nah, tetapi di sekolah tidak difasilitasi untuk main game. Bagaimana caranya ya agar anak ini suka bermain tapi permainannya dipindahkan dari on menjadi off ya. Yaitu salah satu ekstrakurikuler yang bisa ya mengganti peranan anak main game dengan main yang lain itu masuk di ekstrakurikuler pramuka. Karena di masa-masa itu ya umur anak ini yang masih suka bermain, dan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada permainannya itu adalah hanya di pramuka. Itu masih berhubungan ya Pak, masih berhubungan. Masih berhubungan juga. Nah jadi kan diwawancara nih ya kalau sebelum masuk, pasti itu juga untuk biar nyambung ya anaknya masuk ke bakat ekstrakurikuler mana, biar gak salah masuk. Nah Pak, untuk di pembiasaan sendiri, apa sih tujuan di pembiasaan itu? Kan ada sholat duha, basul kutub. Nah itu tuh tujuan dari itu tuh apa sih? Tujuannya? Iya. Jadi tujuannya ini adalah untuk pembiasaan anak. Ya. Jadi mereka melakukan sholat duha, ya, basul kutub dan sebagainya atau aktif di ekstrakurikuler itu. Salah satunya adalah sebagai bekal nanti mereka setelah keluar dari sekolah ini. Minimal mereka membiasakan diri untuk melaksanakan sholat duha, walaupun sudah tidak menjadi siswa lagi. Karena kebiasaan di MTS Miftahul Ulum pagi-pagi itu sebelum pembelajaran ya, mereka melakukan sholat duha, maka insya Allah mudah-mudahan ya ke depannya setelah mereka keluar dari MTS Miftahul Ulum, kebiasaan-kebiasaan itu tidak dihilangkan, jadi tetap istiqomah melaksanakan itu. Itulah tujuannya daripada ini. Sangat bagus sekali ya. Itu juga untuk membiasakan diri anak ya. Iya. Nah berarti ini MTS Tolong ini emang berbasis agama ya? Berbasis agama karena nama juga MTS, Madrasah Tsanawiyah. Ya, berbasis agama. Untuk sekarang jumlah siswa itu ada berapa orang ya Pak? Untuk sekarang, tahun ajaran sekarang ini kurang lebih 450-an lah ada. Transportasi.
Oke Bapak, sekarang terima kasih atas waktunya, sangat-sangat terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Bapak. Semoga sehat terus ya Pak, amin. Amin. Jangan lupa untuk menjaga sekolah yang ada di pondok pesantren agar kualitas belajar kita lebih baik dan lebih baik lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.